Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala yang karena nikmat dan rahmatnya kita bisa kembali hadir dalam kajian online bersama Ustaz kita, Ustaz Firdaus Hamid Jahabizahullah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, dan semoga salam sambung kepada keluarga beliau, kepada istri beliau, anak beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman kelak. Alhamdulillah kita telah sampai di kajian beriman kepada hari akhir, bagian yang ketiga saat ini. Insya Allah mungkin menjadi bagian terakhir dalam kajian beriman kepada hari akhir. Pekan kemarin kita telah sampai di kajian tentang padang mahsyar. Insya Allah kita akan melanjutkan ya, di terakhir pembahasan adalah di mizan. Jadi insya Allah kita membahas tentang sirat sampai nanti antara surga dan neraka. Seperti biasa sebelum kajian kita minta Pak Amri untuk membacakan protokol supaya kita bisa menutup kajian dengan tertib. Ada Pak Amri? Ya, sebelum kita mulai kajian bersama Ustaz, seperti biasa Anda akan sharing tata tertib kajian online via Zoom. Seperti biasa, kami berharap antum semua menggunakan nama sebenarnya ketika join sehingga kita mudah untuk mengenali, terutama untuk membedakan antara ikhwan dan akhwat. Kemudian mematikan fitur video dan membiarkan mic atau audio saat join dan saat kajian berlangsung supaya kita tidak terganggu saat Ustaz sedang menyampaikan kajian. Kemudian berharap untuk mendapatkan ilmu dari sini dengan menggunakan kajian dan berusaha untuk mencatatnya. Sisi tanya jawab insya Allah akan ada di akhir kajian, dan pertanyaan untuk disesuaikan dengan tema pada hari ini. Untuk ikhwan dipersilakan lagi menggunakan fitur audio dan video dan audio saat bertanya di sesi tanya jawab. Sementara untuk akhwat kami meminta agar mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat, dan insya Allah nanti akan kami bacakan kepada Ustaz. Dan yang terakhir untuk dapat menghargai sesama dalam kajian ini, juga dengan pakaian teman, karena mungkin beberapa nanti akan menampilkan video untuk tidak menampilkan sesuatu yang kurang sopan, dan kami berharap bahwa apa yang kita kerjakan pada hari ini dapat mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat kami akan. Demikian dan kembali dengan kepada antum. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita silakan Ustaz Firdaus untuk memulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para ikhwan dan akhwat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara ringkas tentang bagian terakhir dari al-iman bil yaumil akhir, yaitu tentang al-jannah wan nar, tentang surga dan neraka. Kita tahu bahwasanya setelah manusia melewati tahapan-tahapan dalam peristiwa hari kiamat ya, sampai yang terakhir adalah sirat. Sirat adalah ujian yang terakhir ya, dan yang paling mengerikan ya, sebagai ujian penentu. Oleh karenanya para anbiya mereka berkata ketika itu, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan dan selamatkan. Masing-masing nabi mendoakan umat mereka masing-masing. Sementara sirat dibentangkan di atas neraka jahanam, adakku minasya'ar wa ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang kecuali amal solehnya. Ya, kecuali amal solehnya. Maka dilewatilah oleh kaum muslimin ya. Ketika kaum muslimin melewati sirat, maka mereka terbagi menjadi 3 golongan ya. Najin musallam, yang pertama yang selamat. Yang kedua najin makdus, yang kedua selamat tapi terluka-luka. Yang ketiga mukardas, yaitu yang terjungkal dalam sirat ya, terjungkal dalam sirat ya. Adapun yang pertama yang najin musallam, yang selamat, maka ini mereka orang-orang hebat. Ada yang
tidak terkena luka dengan besi-besi yang ada di samping sirat sama sekali, karena di samping sirat ada kalalib, besi-besi tajam yang siap mencabik-cabik orang melewatinya. Maka mereka pun bertingkat-tingkat. Ada yang cahaya yang mereka miliki setinggi gunung, ada cahaya yang menerangi mereka seperti pohon korma, sesuai dengan kadar iman masing-masing. Kemudian kemampuan mereka untuk menyeberang sirat juga berbeda-beda. Ada yang kalbarq, seperti cahaya secepat kilat, cepat sampai. Ada yang karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Ada yang keajabilil khail, seperti kuda-kuda yang berlari dengan kencang. Ada yang seperti rikab, seperti onta-onta. Dan ada yang tertatih-tatih. Ada yang tertatih-tatih, ya, sampai merangkak-rangkak akhirnya sampai ke surga. Di antara mereka yang kedua, yang selamat tapi terluka. Selamat tapi terluka yaitu maksudnya ketika mereka lewat, tubuh mereka tercabik-cabik oleh besi-besi tajam, kalalib wa khatatif, hasakah, yaitu nama-nama besi-besi tajam yang ada di sekitar sirat, mencabik-cabik tubuhnya, terluka, tetapi dia selamat. Artinya dia dibersihkan dosa-dosanya di atas sirat, karena dosa-dosanya tidak mengharuskan dia masuk neraka, tapi cukup diadab di atas sirat, namun akhirnya dia selamat. Yang ketiga yaitu yang terjungkal dalam neraka Jahannam, yang dosa-dosanya membuat dia akhir terjungkal dalam neraka Jahannam. Setelah manusia semua yang berhasil lolos sampai setelah sirat, maka mereka dikumpulkan di suatu jembatan yang namanya Qantarah. Disitulah mereka dikumpulkan, kemudian dikisos satu dengan yang lainnya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu dikisos antara kaum mukminin untuk menghilangkan kedengkian, kejengkelan yang masih tersisa dalam dada mereka, ya, yang masih belum selesai tatkala di padang mahsyar. Maka mereka harus dibersihkan agar mereka mau surga dalam kondisi dada-dada mereka bersih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Maka kami pun cabut kedengkian, kejengkelan, kedongkolan dari hati-hati mereka. Bersihlah, ya, semua hal yang berkaitan dengan penyakit hati Allah cabut dari orang-orang yang akan masuk surga. Sehingga ketika mereka masuk surga, kata para malaikat, tibtum fadkhuluha khalidin. Maksudlah kalian dalam kondisi tibtum, yaitu suci bersih, tidak ada kotoran sama sekali, tidak ada keburukan sama sekali. Kemudian mereka masuk ke dalam surga, ya. Inilah penghujung daripada kisah manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Di antara mereka ada yang sekelompok masuk surga dan sekelompok masuk neraka. Dan tidak seorang pun dari kita yang tahu kita termasuk kelompok yang mana. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memaafkan dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita sehingga kita bisa selamat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekarang waktunya kita berjuang dan berjuang. Ketika ada seorang datang kepada Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, dia datang kepada Imam Ahmad, kemudian dia bertanya kepada Imam Ahmad, ya, dia mengatakan, mata ya yajidul abdu ta'mar roha. Jadi dia mengatakan, ya Abu Abdullah qasadtuka min Khurasan as'aluk. Wahai Abu Abdullah, wahai Imam Ahmad, aku datang dari jauh-jauh dari Khurasan, datang kepada engkau di Baghdad untuk bertanya kepada engkau. Kata Imam Ahmad, sal, tanyalah, sudah safar jauh-jauh. Pertanyaannya sangat sederhana, mata yajidul abdu ta'mar roha. Kapan seorang bisa merasakan istirahat? Kapan dia istirahat? Maka Imam Ahmad berkata, inda awali qadamin yadha'uha fil jannah. Tatkala dia meletakkan kakinya yang pertama kali di surga, itu saatnya dia istirahat. Kalau kakinya sudah masuk di surga, selesai, sudah tidak ada lagi keletihan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi semua keletihan hilang seketika itu ketika seorang meletakkan kakinya di surga. Selama kita belum meletakkan kita di surga, maka hidup ini ujian. Di atas muka bumi ujian, di alam barzakh di ujian, di padang mahsyar lagi lebih dahsyat ujiannya. Seorang menghadapinya dengan penuh kesabaran, ya. Dan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bi syahwat. Sungguhnya surga diliputi dengan perkara yang dibenci dan neraka diliputi dengan perkara yang dicintai oleh syahwat. Ini isyarat bahwasanya masuk surga harus melakukan hal-hal yang dibenci, yang syahwat tidak suka, jiwa tidak suka. Kalau masuk neraka, silakan melakukan hal-hal yang dicintai oleh
syahwat. Mudah, tinggal mengumbar pandangan, tinggal ngomong seenaknya, tinggal jalan seenaknya, tinggal menghamburkan uang seenaknya, langsung direct masuk ke neraka jahanam. Tapi kalau mau surga, perjuangan. Tidak boleh ini, tidak boleh anu, tundukkan pandangan, jaga mulut, jaga tulisan, jaga hati, ya, perjuangan. Sementara mulut ingin berkata-kata, ya, tangan ingin berkomentar, ingin menulis, lisan ingin berbicara, mata ingin terlepas melihat apa yang dia sukai, telinga ingin mendengar hal-hal yang lezat bagi dirinya, tapi dia tahan semuanya, ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man tagha fa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun seorang berlebihan, ya, dan lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada akhiratnya, fa innal jahima hiyal ma'wa, sungguhnya neraka jahanam tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut dengan agungnya Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tahan hawa nafsunya, jiwanya dia tahan untuk tidak mengikuti hawa nafsunya, ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, sungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Baik, ikhwan dan akhwat, para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Oman, di Abu Dhabi maupun yang di lainnya, kita akan bicara singkat tentang al-jannah wan nar. Tentunya saya tidak akan berbicara panjang lebar, adapun panjang lebar akan saya bicarakan dalam syarah al-aqidah al-wasithiyah. Tapi maksud saya pada kesempatan ini adalah menjelaskan dengan ringkas tentang akidah tentang surga dan neraka. Baik, di antara hal yang perlu kita ketahui bahwasanya surga dan neraka, kata para ulama, maujudatan, sudah ada. Neraka sudah ada, surga sudah ada. Allah sudah menciptakan keduanya, ya. Makanya Allah mengatakan tentang neraka, wa iddatil kafirin. Allah siapkan neraka bagi orang-orang yang kafir. Tentang surga kata Allah Subhanahu wa taala, wa iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Adapun surga Allah siapkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya, ya. Oleh karenanya dampak dari keberadaan surga sudah dirasakan. Seperti misalnya orang tatkala dikubur dalam alam barzakh, maka diperlihatkan tempat duduknya di surga. Maka akan sampai dari angin surga sampai kepada dia. Sementara di dalam alam barzakh, entah bagaimana kita enggak tahu, ini alam gaib, kita tidak tahu. Kemudian juga arwahul mukminin, sungguhnya roh-roh kaum beriman berterbangan, ya, di surga, ya, seperti burung yang masuk ke areal surga, tetapi mereka tidak bisa, jasadnya belum, karena jasadnya belum dibangkitkan. Jadi mereka merasakan nikmat surga, di antaranya dengan roh-roh tersebut seperti burung berjalan-jalan di taman-taman surga. Demikian juga neraka jahanam, ya, ada dampaknya itu ketika seorang dimasukkan dalam alam barzakh, kemudian dia diadab, akan diperlihatkan kaplingannya di neraka jahanam, dan sampai kepada dia panasnya dari angin neraka jahanam sampai kepada dia sementara dia berada dalam alam barzakh, dalam alam barzakh. Dan Rasulullah SAW pernah diperlihatkan tentang neraka jahanam, sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah diperlihatkan tentang surga. Jadi surga dan neraka sudah ada, ya. Adapun sifat-sifat surga, ya, sifat-sifat surga, ya, ditinjau dari nama, ya, nama surga, ya. Surga banyak, namanya Al-Jannah. Artinya kalau bahasa Indonesia artinya taman, ya. Kemudian namanya Al-Firdaus. Firdaus ini kebun yang lebat dengan berbagai macam, ya, buah-buahan, kebun yang lebat, taman yang lebat dengan berbagai macam tumbuhan, ya. Kemudian namanya Jannatu Aden. Jannatu Aden maksudnya kekal, Aden maksudnya kekal abadi, ya. Kemudian namanya Jannatun Naim. Jannatun Naim, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Penuh kenikmatan. Kenapa disebut Jannatun Naim, surga penuh kenikmatan? Karena di surga semuanya kenikmatan. Makanya Allah berfirman, "Fa idza wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira."
Kalau kau melihat di surga, kau akan melihat kenikmatan. Dimanapun kita arahkan pandangan kita, isinya adalah nikmat. Dimanapun kita arahkan pandangan, melihat ke atas, melihat ke kanan, ke kiri, ke bawah, semuanya penuh dengan nikmat. Sekeliling tubuh kita isinya nikmat, dari atas, dari bawah, diliputi dengan kenikmatan. Maka disebut dengan jannatun naim. Disebut juga dalam sebagai riwayat Tuba. Tuba ini pendapat Ibnu Abbas, di antara nama surga Tuba. Tuba itu artinya yang terbaik, ya. Bahwasanya ini adalah balasan yang terbaik bagi seseorang. Al-Jannah, ada Al-Firdaus, ada nama juga Al-Husna, di antara nama surga Al-Husna, ya. Ini di antara nama-nama surga, ya. Adapun sifat-sifat surga, ya, tentu ya, sifat-sifat surga sangat banyak, ya. Di antaranya surga ditinjau dari misalnya pohonnya, ya. Kemudian ditinjau dari sungainya, kemudian dari bangunannya, ya. Ini di surga, terus luasnya surga, kemudian misalnya dari sisi juga bidadarinya, ya, banyak yang mau, dari pelayannya, kemudian dari perabotannya, ya. Terus kita juga bahas sifat-sifat penghuni surga. Sifat-sifat penghuni surga. Sifat-sifat penghuni surga. Kemudian sifat-sifat surga juga bertingkat-tingkat. Ya, kita ingin menjelaskan secara sederhana. Sifat-sifat surga, sifat penghuni surga, misalnya adalah sisi tubuhnya yang dirubah. Kemudian misalnya dari kekal, kemudian bersih, ya. Tidak ada kotoran sama sekali, ibarat raja. Baik. Kita bicara sekarang tentang sifat-sifat surga, ya. Sifat-sifat surga, pohonnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang pohonnya, yaitu membuahkan buah-buahan yang tidak pernah berhenti. Kata Allah Subhanahu wa taala, ukuluha daim. Bahwasanya buah-buahannya selalu ada, tidak pernah berhenti. Kalau kita di dunia ada namanya musim buah tertentu, pada musim tertentu, kalau tidak musimnya tidak akan muncul buah tersebut. Adapun di surga buah-buahnya tidak mengenal musim, ya. Buah-buahnya tidak mengenal musim. Selalu ada. Ya, tidak mengenal musim. Kemudian di antaranya misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, kutufuha daniyah, dahannya rendah. Dahannya rendah. Jadi kalau seorang ingin makan buah, buahnya datang sendiri. Kemudian dia tinggal petik buah tersebut, tinggal dia makan, tidak perlu dia manjat buah-buahan tersebut. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, zilluha yaitu naungannya panjang, tidak berhenti. Jadi pohon tersebut kalau berjalan yasirur rakib, ada di surga namanya pohon tuba, syajaratun fil jannah, sebuah pohon yang kemudian kalau orang berjalan di bawah naungannya sampai 100 tahun mungkin enggak berhenti-berhenti, saking naungannya tidak ada ujungnya, ya, saking lebarnya pohon tersebut. Kemudian di antaranya juga wasaquha min dzahab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, batangnya dari emas. Batangnya dari emas. Ya, ini sudah menunjukkan bahwasanya surga berbeda dengan pohon dengan dunia, dengan pohon di surga tentu berbeda, ya.
Contoh lagi kita bicara tentang perabotan. Perabotannya dari emas ya. Cawannya, kemudian piringnya, ya, gelasnya, ya. Semuanya dari emas dan perak ya. Sampai kata Allah ya, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ta'kulu min aniyati dhahabi wal fiddah." Janganlah kalian makan dari piring-piring atau dari gelas dari emas dan perak. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aniyatu ahlil jannah." Karena piring dan gelas perak itu adalah untuk di surga. Oleh kita tahu bahwasanya cawan, piring, gelas semuanya di surga terbuat dari emas dan perak. Bahkan dalam sebagian ayat kata Allah Subhanahu wa taala tentang cawan surga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qawarira min fiddatin." Kata Allah, "Qawarira min fiddatin." Yang artinya apa? Gelas dari perak. Yang kita tahu namanya gelas itu bukan dari perak, gelas dari kaca. Dan namanya kita tahu gelas itu bening. Gelas itu bening. Perak nggak bening. Namanya perak, dia logam, dia pasti tidak bening. Tapi Allah kabarkan dalam surga, ternyata gelas dari perak, peraknya bening, bisa kelihatan isi dalamnya. Ini tidak ada unsurnya di dunia sekarang ini. Yang dia perak tapi dia bening, tapi di surga nanti ada. Tapi kita bicara tentang sungainya ya. Sungainya, maka Nabi SAW mengatakan fiha anharun min ma'in ghairi asin. Sungai air segar. Wa anharun min laban lam taghayyar ta'muh, dari sungai air susu. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin, dari sungai dari khamar. Kemudian wa anharun min asali musaffa, dari madu yang murni. Jadi menunjukkan bahwasanya sungai di dunia tidak sama dengan sungai di akhirat. Dari sisi konten sungai tersebut saja beda. Ada air segar yang tidak berubah kesegarannya ya. Kemudian air segarnya kayak apa, Allah alam bisawab. Kemudian lihat dari air susu pun sungai isinya air susu ya. Di dunia tidak ada seorang kalau mandi susu harus bayar mahal, tapi di surga ada sungai dari air susu. Kemudian juga ada sungai khamar. Khamar, bayangkan, sungai isinya khamar. Kemudian ada sungai isinya madu yang murni, yang tidak tercampur dengan kotoran-kotoran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi dalam sebagian salaf mengatakan sungai mengalir tanpa lubang. Anharun tajri min ghairi ukhdud, mengalir tanpa lubang, tanpa khandak, tanpa parit ya. Dia mengalir di atas. Kalau kita di dunia namanya sungai harus ada lubangnya baru kemudian mengalir. Tapi kata di sana kata para salaf, anharun tajri min ghairi ukhdud. Ada sungai-sungai yang mengalir tanpa ada lubangnya. Kemudian juga di sungai ada sungai selain sungai, ada mata air, uyun. Mata air ya, ini juga banyak ya. Yufajjirunaha tafjira, sungai mata air dikeluarkan, terserah seorang penghuni surga misalnya ingin mata air keluar di depan rumahnya, maka keluar mata air yang begitu indah. Dia ingin jalan kemudian ingin keluar mata air, di mana dia tunjuk bisa keluar mata air. Entah bagaimana urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bicara pelayannya. Pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sifat-sifat pelayannya adalah anak kecil atau remaja. Anak-anak kecil. Kemudian giat tersebar. Kemudian putih ya. Putih kulitnya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun." Berkeliling di sekitar mereka para pelayan-pelayan yang mereka wildan, anak-anak kecil. Kenapa anak kecil? Karena kalau pelayan orang tua enggak enak diperintah, apalagi sudah tua, apalagi sudah om-om aja kalau disuruh diperintah enggak enak. Maka Allah ciptakan pelayan tersebut yang kecil, yang mereka kalau diperintahkan sangat mudah. Selain itu mereka tersebar di mana-mana. Kata Allah Subhanahu wa taala, lu'lu'an mansura. Engkau akan melihat mereka seperti apa? Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura. Kalau kau melihat mereka, kalian menyangka seperti permata yang tersebar. Kalau kita punya mutiara kita sebar ke sana sini berhamburan. Nah, mereka seperti itu, anak kecil sana sini melayani, membawa minuman, ini apa yang diinginkan, bawa makanan, benar-benar pelayannya seperti itu. Kemudian putih.
kata Allah Subhanahu wa taala, wa yatufu 'alaihim gilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Sungguhnya berkeliling di sekitar mereka pelayan-pelayan yang mereka ka'annahum lu'lu'um maknun, seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Jadi putih bersih. Anak tersebut putih bersih. Kata para ulama, jika pelayannya saja putih bersih, tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran apapun, putih bersih, apalagi raja yang dia layani, apalagi penghuni surganya. Jadi pelayannya aja luar biasa. Bangunannya, kata Nabi SAW, labinatun min dhab, labinatun min fiddah. Itu bata emas, bata perak. Semennya dari al-miskul adfar, semennya misik. Ya, kemudian turbatuh za'faran, tanahnya za'faran. Za'faran. Kemudian nasba'uha, kerikilnya dari apa? Kerikil dari permata. Ya, ini ciri-ciri bangunan ada di surga. Batanya terbuat emas, kata Nabi, labinatun min fiddah, terbuat dari emas. Emasnya emas apa? Wallah, tidak sama dengan emas dunia. Labinatun min zahab, labinatun fiddah, dari zahab, dari emas, min fiddah, dari perak, seperti wa milatuha milkul azfar, bangunan yang menempel di antara keduanya terbuat dari minyak misik yang membuat sehingga semennya aja baunya, harumnya luar biasa. Turbatu za'faran, tanahnya sangat lembut seperti za'faran. Itu za'faran kalau kita ambil sangat tipis kemudian harum. Tanahnya za'faran. Kemudian hasba'uha lu'lu wal marjan. Adapun kerikilnya terbuat dari mutiara dan intan berlian. Itulah bangunan. Kemudian di antaranya Rasulullah menyebutkan tentang suatu istana terbuat dari lu'lu'ah mujawwafah. Lil mu'min fiha baitun min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin. Kata Nabi, seorang mukmin di surga mendapatkan suatu istana yang terbuat dari mutiara raksasa besar, ada lubangnya di dalamnya. Lil mu'min fiha situna ahlin. Ahlin. Kemudian di situ ada 60 bidadari yang berada dalam mutiara besar tersebut yang disediakan oleh orang-orang yang beriman. Adapun luasnya surga, kata Allah Subhanahu wa taala, jannatin arduha samawati wal ard, surga yang luasnya langit dan bumi. Langit dan bumi, luasnya langit dan bumi, ya. Ketika Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu, segeralah kalian menuju surga yang ardu, ard itu luas, lebar. Kalau bahasa Arab ard, ada tul. Tul itu panjang, ard lebar. Jadi ketika ada panjang kali lebar, maksudnya tul kali ard. Tul, tapi Allah tidak mengatakan tuluha. Allah mengatakan wa arduha, lebarnya seperti langit dan bumi. Kata para ulama, bagaimana lagi dengan panjangnya? Bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya surga itu sangat luas. Surga itu sangat luas. Kemudian surga bertingkat-tingkat, tidak sama. Surga bertingkat-tingkat. Dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan tentang tingkatan surga bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Kata Nabi SAW, inna fil jannah mi'ata darajatin a'addaha lil mujahidina fi sabilillah. Sungguhnya di surga ada 100 tingkatan Allah siapkan bagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk spesial mujahidin saja ada 100 tingkat. Jadi Allah detail tatkala mengklasifikasikan para penghuni surga. Sampai untuk jihad saja yang kita lihat amalannya terbatas, ternyata Allah bisa membuat klasifikasi sampai 100 tingkat. Tentu dibedakan jihad yang berjihad dengan harta dan nyawa, yang berjihad dengan harta doang, berjihad dengan nyawa saja, berjihad sambil meninggalkan keluarganya atau berjihad sambil meninggalkan penghalamannya, berjihad dengan keikhlasannya, sampai Allah klasifikasikan sampai 100. Berarti Allah detail tatkala mengklasifikasikan penghuni surga. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Salat juga ada bertingkat-tingkat, puasa juga bertingkat-tingkat, sedekah juga bertingkat-tingkat, tidak satu sama. Kata Allah, walikullin darajatum mimma amilu. Masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan dia amalkan, ya. Allah tidak akan samakan. Oleh karenanya disebutkan ketika Allah menyebut tentang inna ahlal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya penghuni surga la yatara'auna
ahlal ghuraf, sungguhnya penghuni surga melihat ke atas ahlul ghuraf. Al-ghuraf itu surga yang tinggi, ya. Dan jarak antara ghuraf dengan jannah, ghuraf itu nama suatu surga yang tinggi, kama baina samai wal ardh, antara langit dan bumi. Jadi jaraknya jauh antara tingkatan yang satu tingkatan yang lain. Jadi surga bertingkat-tingkat. Nah, kita di sini sedang berupaya untuk meraih tingkatan yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk urusan surga bersainglah. Bersainglah, kita harus kejar-kejaran mumpung masih hidup, masih bisa bernapas, masih bisa berzikir, masih bisa Quran, masih punya duit untuk bersedekah, masih bisa buat orang tua senang, masih bisa menyenangkan orang tua, menyenangkan istri, menyenangkan anak-anak, masih bisa menyenangkan kawan, ya. Masih bisa baca Quran, masih bisa salat malam. Masih banyak bisa kita lakukan, masih bisa mengucapkan astagfirullah, 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 wa atubu ilaik, masih bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, masih bisa buka mushaf, kita masih bisa baca, masih bisa perhatian sama tangga, terus bersaing kata Allah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan surga bersainglah. Makanya jangan pernah meremehkan kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin talib. Meskipun hanya tersenyum ketika bertemu saudara. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah dirimu dari neraka meskipun hanya menyumbang sepenggal korma. Jadi maksud saya, surga itu bertingkat-tingkat. Allah Maha Adil. Allah tidak samakan antara satu dengan yang lainnya. Detail Allah membagi. Kemudian kita bicara bidadarinya. Bidadarinya tentu banyak ya ciri-cirinya. Di antaranya mereka sangat putih ya, seperti seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya, putihnya, saking putihnya sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahunna, kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annahunna yaqutu wal marjan. Bidadari itu seperti mutiara dan seperti intan berlian. Kok bisa mutiara intan berlian? Kata para ulama, seperti mutiara dari sisi putihnya. Yang mutiara putih tidak ada titik-titik hitamnya, tidak ada tai lalat di mutiaranya, tidak ada bercak-bercak merahnya, putih bersih, mulus, tidak ada bercaknya sama sekali. Kemudian al-yaqut seperti intan berlian dari sisi beningnya, Saking putihnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yura bayadu saqaiha min wara'il lahmi min wara'i sab'ina hullah. Sungguh terlihat putihnya betisnya bidadari di balik 70 gaun, Meskipun dia sudah pakai gaun 70, masih terlihat putihnya betisnya bidadari. Kemudian saking beningnya tubuhnya sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yura mukhu saqaiha min wara'il lahmi minal muhsin. Sampai saking beningnya tubuhnya, sampai tulang sumsumnya atau isi sumsumnya di dalam tulang terlihat di balik dagingnya. Kenapa saking indahnya kata Nabi? Kita nggak bisa bayangkan tentang bidadari. Kalau kita bayangkan ada manusia terlihat sumsumnya, mengerikan. Ini mengerikan, maka kita lihat orang kelihatan tulangnya, mengerikan. Tapi bidadari tidak, saking indahnya kata Nabi SAW, terlihat sumsumnya, Allah bikin mereka luar biasa seperti itu. Terlihat sumsumnya di balik dagingnya, saking indahnya kata Nabi SAW. Oleh karena bidadari diciptakan tanpa dari proses. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami ciptakan bidadari langsung besar. Faja'alnahunna abakaran, tidak melewati kecil, ingusan, beol-beol. Punya enggak, langsung tahu-tahu udah gede, udah jadi wanita-wanita gadis yang cantik-cantik. Faja'alnahunna abakaran, kami jadikan mereka selalu gadis. Bidadari di antara sifat mulazimah yang selalu ada pada dirinya, tidak pernah terlepas, selalu gadis. Kapan digauli oleh penghuni surga, kembali lagi menjadi gadis dan seterusnya. Kemudian umurnya selalu muda, ya, uruban atraba, senantiasa muda, umur sekitar 33 tahun, di puncak-puncak mudanya, di puncak-puncak giatnya, bidadari diciptakan seperti di antara sifat bidadari kata Allah Subhanahu wa taala, qasiratut tarf, mereka menundukkan pandangan. Mereka menundukkan pandangan, di antaranya mereka tidak pernah melihat lelaki lain, yang mereka lihat hanyalah penghuni surga, sehingga itulah yang paling mereka cintai. Adapun kalau wanita sudah melirik kepada laki lain, sudah melirik kepada suami orang, maka jatuhlah harga diri suaminya. Kalau dia mulai membandingkan, melakukan studi banding antara suaminya dengan laki-laki lain, maka suaminya pasti punya kekurangan. Berbeda dengan istri yang tidak pernah memandang kecuali suaminya. Itulah bidadari. Mereka diciptakan hanya untuk mandang Anda kalau Anda masuk surga. Tidak mau lihat-lihat yang lain. Mereka melihat Anda yang tertampan, Anda yang terindah, Anda yang semuanya, karena yang mereka kenal cuma Anda. Makanya di antara sifat bidadari kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fihinna khairatun hisan, ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, hurun maqsuratun fil khiyam. Hurun yaitu matanya lentik, kalau orang lihat matanya langsung tergoda, ya. Lihat matanya saja, misalnya matanya dilihatin aja sudah sangat tergoda. Maqsuratun fil khiyam, terkurung dalam kemah-kemah.
Mereka tidak keluyuran kecuali dengan izin suaminya, dan mereka senantiasa sabar menanti kedatangan suaminya dengan penuh kerinduan, dengan penuh sambutan ketika suaminya datang di kemah-kemah tersebut untuk menemui para bidadari. Saking indahnya bidadari, maka Nabi SAW memberikan sifat umum. Kata Nabi SAW, "Lau anna imra'atan min ahli jannah italat ala ahli dunya la adha'at ma bainahuma wa la malamat bainahuma rihan wa la nasifuha ala ra'siha wa la nasifuha ala ra'siha khairum min ad-dunya wa fiha." Kata Nabi SAW, sungguhnya jika ada seorang wanita surga nongol di atas muka bumi, maka akan menyinari antara langit dan bumi. Seandainya di atas muka bumi lagi gelap gulita, lampu semua mati, PLN semua mati, tahu-tahu bidadari muncul, cereng, maka antara langit dan bumi keluar cahaya, ya, dari indahnya bidadari tersebut. Bukan cuma itu, wala mala'at ma bainahuma riha, bahkan kemudian aroma semerbak memenuhi seluruh langit dan bumi. Kata Nabi, wala nasifu ala ra'siha, khimarnya, kerudungnya di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baru kalau kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi bibirnya, apalagi pipinya, apalagi hidungnya, baru kerudungnya lebih indah daripada dunia dan seisinya, apalagi tubuh bidadari tersebut. Ya, ini secara global tentang surga. Adapun penghuni surga, tentunya tubuhnya dirubah. Kata Nabi SAW, semua penghuni surga masuk dalam surga ala surati abihim, sesuai dengan bentuk ayah mereka, yaitu Adam. Tuluhu situna dzira'an, tingginya 60 hasta. Satu hasta segini. Ini satu hasta kira-kira 70 apa? Satu hasta segini kira-kira 70 cm. Kalau 60 kira-kira 50 meter. Kira-kira 50 meter tinggi penghuni surga. Kemudian pertama kali mereka masuk, wujuhum kal qamar, seperti rembulan, jadi tampan. Jadi tampan, orang surga semua jadi tampan, enak dipandang seperti rembulan yang bersinar. Maka kata para ulama, wajah mereka tetap, kekhasannya tetap ada, tapi wajahnya dimodif oleh Allah menjadi wajah-wajah yang tampan. Diciptakan jadi muda, ya. Tubuhnya dirubah, kemudian selalu muda. Makanya ketika ada seorang nenek bertanya, "Ya Rasulullah, doakan aku masuk." Kata Nabi SAW, "Laisa fil jannati ajuz," sungguhnya di surga tidak ada nenek tua. Orang ini kaget, dia sudah tua, kata Nabi SAW. Maka Nabi menjelaskan, setiap orang yang masuk surga dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala, umur sekitar 33 tahun. Jadi anti nenek-nenek jangan sedih. Mungkin bapak-bapak, kakek-kakek yang sudah peot, jangan sedih. Kalau masuk surga masih ada waktu untuk berzikir, beribadah kepada Allah. Masuk surga nanti jadi muda kembali. Kemudian kekal, tidak ada mati sama sekali. Kemudian bersih. Kemudian tidak ada letih, tidak ada khawatir, sedih, khawatir, ini hilang semua. Tidak ada sedih, tidak ada letih, tidak ada khawatir. Ya, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Kami di surga tidak ada capek, tidak ada letih. Ketika beraktivitas tidak letih, ketika setelah beraktivitas juga tidak letih. Semangat selalu. Makanya penghuni surga tidak tidur, karena tidur adalah buah daripada keletihan. Letih baru tidur. Penghuni surga enggak ada yang tidur. Semuanya beraktivitas. Karena kalau orang tidur berarti off daripada kenikmatan, lagi off, makanya tidur dulu. Padahal di surga tidak boleh off, selalu berpindah satu nikmat kepada nikmat yang lain. Tidak ada sedih, tidak ada khawatir. Inilah ciri penghuni surga, senantiasa bahagia, dan mereka ibarat raja. Bagaimana tidak seperti raja? Ternyata kekuasaan mereka, kata Nabi dalam satu hadis, Allah berkata kepada penghuni surga, "Fa innalaka mithlu dunya fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalihha." Sungguhnya kau punya kekuasaan di surga seperti dunia, bahkan 10 kali lipat. Seorang punya kekuasaan dunia 10 kali lipat seperti dunia, di surga luar biasa, benar-benar raja, bukan raja-rajaan. Dan semuanya tunduk kepada dia punya bidadari banyak, dia punya anak buah banyak, dia punya istana banyak. Bahkan malaikat saja kalau mau ketemu dia minta izin. Fa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Di antara tafsir mulkan kabira, kalau kau lihat di surga, kau lihat kerajaan yang besar, kata para sebagian salaf, isti'zanul malaika, malaikat kalau mau ketemu kamu minta izin terlebih dahulu. Bukankah engkau adalah raja yang sungguhnya? Maka Anda ketika ini tidak bisa jadi raja, caranya mudah, beribadah, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga lisan, jaga hati, ibadah kepada Allah, berbakti sama orang tua, sayang kepada anak istri, perhatikan tetangga, perhatikan kakak dan adik kerabat, ya. Bayar zakat, sedekah, insyaallah jadi raja di akhirat. Ini tentang surga. Tolong dihapus.
kita akan bicarakan neraka secara global juga insyaallah taala. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita bicara neraka, neraka tentunya perkara yang sangat mengerikan ya. Kalau di surga Allah memberikan kenikmatan yang di luar khayalan kita, di neraka sebaliknya Allah memberikan azab di luar daripada khayalan kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Maka pada hari itu tidak ada yang menyiksa seperti siksaan Allah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada yang membelenggu seperti belenggunya Allah. Mengerikan. Kita membayangkan siksaan sehebat apapun, seperti kalau kita bicara katanya PKI menyiksa dengan itu masih kecil, nggak ada apa-apanya. Mau kita bayangkan sesadis-sadis apapun, mungkin kulit dirobek, dikasih air jeruk dan macam-macam, tidak akan menyamai bagaimana siksaan Allah Subhanahu wa taala. Syadidul iqab, di antara nama Allah adalah kalau sudah menghukum sangat keras hukuman Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Fa anzartukum naran talazza." Maka aku ingatkan kepada kalian tentang api neraka yang menyala-nyala. Baik, kita bicara secara ringkas juga tentang neraka Jahannam. Di antaranya nama-namanya ya. Nama neraka banyak. Di antaranya Al-Jahim ya. Di antara Jahannam ya. Di antaranya Ladha, Al-Ladha. Al-Jahim, Jahannam maksudnya api atau yang sangat dalam. Ladha artinya api yang menyala-nyala. Kemudian di antaranya Saqar. Saqar artinya yang la tadar yang kalau sudah mengenai suatu tidak akan menyisakan, tidak namanya neraka Saqar ya. Kemudian Sa'ir ya. Sa'ir itu api yang sangat panas. Di antara nama neraka Jahannam namanya Al-Hawiyah. Ya, Al-Hawiyah yang kalau orang masuk neraka dalam bunyi terjatuh, jatuh ke bawah karena neraka dalam. Al-Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah ya. Itu nama-nama neraka. Kemudian An-Nar yaitu api. Ini semua nama-nama yang mengerikan. Tapi kita bicara sifat-sifat neraka. Sama sifat-sifat penghuni neraka. Adapun sifat-sifat neraka, maka dari sisi apinya, kemudian dari sisi apinya, kemudian dari sisi bahan bakarnya, kemudian dari sisi pintu-pintunya, kemudian antaranya makanannya, minumannya, kemudian siksaan batinnya ya. Adapun sifat penghuni neraka sama, tubuhnya dirubah, kemudian kekal abadi ya. Di antara sifat-sifat penghuni neraka Jahannam. Taib. Adapun kita bicara sifat neraka, maka apinya sangat panas. Bahkan disebutkan bahwasanya api di neraka 70 kali lipat dari api dunia. Allah alam api dunia maksudnya api yang biasa atau api yang paling panas di dunia. Kemudian juga angka 70, api saja yang sekarang kita nggak kuat, apalagi 70 kali lipat Allah membakar dengan panas. Kemudian jadi apinya sangat panas, sangat panas. Makanya Allah mengatakan narun hamiyah, api yang dipanaskan. Sudah dia namanya api, dipanaskan lagi. Narun hamiyah, api yang dipanaskan. Kemudian selain sangat panas, kemudian kalau bakar langsung masuk jantung, langsung menembus jantung. Menembus jantung ya. Kata Allah allati tattali'u 'alal afidah, kalau bakar langsung menembus jantung.
Beda kalau api dunia kalau kita bakar bagian luar dulu kebakar baru bagian dalam. Adapun api neraka tidak. Begitu dia bakar langsung luar dalam. Begitu bakar manusia langsung luar dalam saking panasnya api tersebut. Kemudian api tersebut juga menyerang dari atas bawah. Dari atas bawah. Mengepung. Kata Allah, ahata bihim suradiquha, bahwasanya nyala apinya mengepung mereka, tidak bisa keluar, semua isinya api. Dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Kata Allah bagi mereka, dhulalum minan nari min fawqihim dhulalum minan nari, dari atas mereka tumpukan-tumpukan api, bukan satu lapis api, api banyak. Wa min tahtihim dhulal, api juga dari bawah, bukan cuma di atas saja yang kebakar, dari atas bawah semua kebakar api. Dari atas bawah semua dibakar oleh api, ya. Apinya mengepung dari atas dan bawah. Dan ini menunjukkan dahsyatnya api neraka jahanam. Bahkan asapnya, Allah sebut tentang asapnya juga mengerikan, ya. Dzi thalathi syu'ab la dhalili wa la yughni minal lahab. Apinya, asapnya, kalau namanya asap kita kan atau apa kita khayalkan tentang keteduhan. Tidak, asapnya sangat panas seperti wadus gembel. Kita tahu di gembel keluar kan panas luar biasa. Asapnya saja panas, apalagi apinya. Bahan bakarnya ada manusia, ada batu, ya, ada batu. Waquduhan nasu wal hijarah. Kata Allah, sesungguhnya bahan bakarnya manusia dan batu. Manusia tersebut dibakar, dan setelah dia bakar dia juga menyalakan api. Seperti kayu, kalau kita bakar kayu terbakar dan sekaligus membakar. Demikian manusia ketika dimasukkan dalam neraka, terbakar dan bakar. Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kata Allah, sungguhnya kalian, apa yang kalian sembah akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Jadi manusia terbakar, dia juga membakar. Kemudian di antaranya batu, waquduhan nasu wal hijarah. Sungguhnya bahan bakarnya adalah batu. Kenapa batu? Kata para ulama, karena batu kalau dia bakar dia nempel, kemudian mengeluarkan asap yang banyak, kemudian dia bau yang tidak enak. Jadi selain dibakar dengan api, dibakar dengan batu. Ya. Pintu-pintunya, kata Allah, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Ada 7 pintu, masing-masing pintu sudah ditentukan siapa yang masuk dari pintu-pintu tersebut. Jika masuk kemudian ditutup pintu tersebut, kata Allah, fi amadin mumaddadah. Kemudian pintu tersebut tutup, dikasih gembok dengan amad itu maksudnya tiang-tiang yang panjang, sehingga orang tidak bisa keluar, dan masuk itu sudah selamat jalan, ya. Di situ disiksa. Kemudian makanannya, ada minuman. Di antara makan ada namanya zakum. Zakum, kata Nabi SAW, "Lau anna qatratan minaz zakum qatarat ala ahli al-ardi la afsadat alaihim ma'aishahum." Seandainya ada satu tetes buah zakum turun ke atas muka bumi, maka semua kehidupan manusia akan rusak. Bagaimana lagi? Fa kaifa biman la yakunu ta'amuhu, ya. Biman yakunu ta'am. Bagaimana dengan orang yang dia bukan cuma dapat tetesannya, tapi dia makan buah tersebut, ya. Nabi menggambarkan kalau ada tetesan dari buah zakum jatuh ke muka bumi, orang nggak bisa hidup saking baunya. Saya sering sampaikan ibarat seorang dalam rumah, kemudian ada makanan, ada AC semuanya, tapi ada bangkai tikus 10. Baunya dia nggak bisa hidup dengan tenang dengan bangkai tikus tersebut. Sama seperti zakum. Zakum itu baunya sangat tidak enak. Bagaimana kalau dimakan? Di antara makannya adalah wa ta'aman dza gussah. Ta'aman dza gussah itu makanan yang nyantol di kerongkongan. Orang makan, kita makan tulang, nak nyantol. Bagaimana dengan makanan nyantol di sini? Nggak bisa turun, menderita sakit. Ya. Wa ta'aman dza gussatin. Kemudian di antaranya laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan kecuali dhari'. Dhari' adalah, kalau di dunia dhari' adalah semacam buah yang agak ada durinya, kalau dimakan oleh onta maka onta menjadi sakit. Di neraka ada makanan namanya dhari'. Entah bagaimana hakikatnya, tapi kalau dimakan menjadikan orang akan sakit dan menderita. Adapun minumannya ada wasuqu ma'an hamiman faqata'a ma'ahum. Maka seorang akan diminumkan dengan air yang sangat panas, yang air panas tersebut akan mencabik-cabik ususnya dicabik-cabik, dihancurkan oleh air panas tersebut. Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Penghuni neraka minta dikasih air. Ketika dikasih air yang sangat panas seperti leburan logam yang sangat panas. Begitu dia minum, yaswil wujuh, wajahnya sudah terbakar dulu, kemudian dimasukkan dalam mulutnya. Di antara minum mereka adalah sadid, ya. Gislin, kata Allah, min gislin. Wala ta'amun illa min gislin. Tidak ada makanan kecuali gislin. Gislin itu apa?
adalah usarati ahli nar, yaitu air yang keluar dari tubuh penghuni neraka jahanam. Mau apa namanya, darahnya atau kencingnya kayak atau apanya kayak atau nanahnya yang bau-bau semua keluar dari tubuh mereka, dari kemaluan mereka, dikumpulkan, dijadikan minuman bagi penghuni neraka jahanam. Wal iyadzubillah, itu makan dan minumannya. Ya, kemudian siksaan batinnya. Siksaan batinnya banyak penghuni neraka jahanam. Siksaan batinnya, di antara siksa batin ternyata yang mereka sembah juga dalam neraka. Ada yang menyembah matahari, menyembah rembulan, Allah masukkan matahari rembulan dalam neraka. Yang berhala dimasukkan dalam neraka jahanam. Yang menyembah syaitan juga dalam neraka jahanam. Ini di antara perkara yang menjadikan mereka semakin pedih. Di antara siksaan batin, mereka melihat penghuni surga. Mereka ngomong, ya, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma'i mimma razaqakumullah. Berkata penghuni neraka kepada penghuni surga, berikanlah kepada kami makanan dan minuman. Mereka minta. Apa kata penghuni surga? Qalu innallaha haramahum al kafir. Kata penghuni surga, ini haram bagi orang-orang kafir. Mereka tersiksa dengan melihat kenikmatan penghuni surga. Bagaimana caranya? Terserah Allah bikin visual seperti apa, tapi mereka lihat, mereka bisa ngomong sama penghuni surga. Namanya siksaan batin. Di antara siksaan batin, mereka minta diringankan, tidak diringankan. Berilah keringanan. Apa namanya? Bahwasanya wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Berkata penghuni neraka kepada penjaga neraka. Penghuni neraka berkata, wahai malaikat penjaga neraka, mintalah kepada Rabb, kepada Allah agar mengurangi siksaan kami meskipun satu hari. Tidak ada sih, tidak ada. Mereka minta mati. Wa nadau ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk, wahai penjaga neraka Malik, mintalah kepada Tuhan agar matikan kami enggak kuat siksa seperti ini. Innakum makithun, kata malaikat Malik, enggak situ selama-lamanya. Bukan cuma itu, siksaan mereka bertambah-tambah. Fadzuku falan nazid walan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah dan kami tidak akan menambah siksaan kecuali semakin tambah tersiksa, tambahan tersiksa. Inilah di antara siksaan batin dirasakan oleh penghuni neraka jahanam. Adapun neraka, penghuni neraka tubuhnya dirubah, dalam sebagian riwayat disebut tubuh mereka jadi besar. Fungsinya dibesar bukan untuk dimuliakan, tapi agar siksaan detail mengenai sel-sel tubuh mereka. Sehingga mereka disiksa dengan semakin mengerikan, tubuh mereka dirubah. Kemudian mereka kekal abadi, tadi sudah kita sebutkan. Setiap kali tubuh mereka hangus, Allah ganti dengan yang baru. Kata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka hangus, Allah ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab. Dan ini berlangsung selama-lamanya bagi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendahulukan kenikmatan dunia yang sementara kemudian merasakan siksaan abadi yang selama-lamanya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang saya sampaikan secara ringkas tentang surga dan neraka. Semoga sebagai pengingat bagi saya dan juga bagi para pendengar sekalian. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallah Ustaz atas kajian yang sudah sampaikan. Sudah masuk beberapa pertanyaan. Mungkin Pak Habib bisa mulai, silakan. Ada yang bertanya. Setelah sudah banyak pertanyaan masuk, tapi kita coba kesana dulu. Ikhwan yang dari Abu Dhabi, Bang Emil. Baik Bang, tanya pada Ustaz. Afadhal. Bang Emil. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Bang Emil mau tanya pertanyaan yang lalu. Enggak Ustaz, sudah jelas. Ini mau menyapa Ustaz, kami menyapa Jazakallah khair kajian hari ini, Masya Allah jelas sekali Ustaz. Hanya ada satu pertanyaan Ustaz yang mungkin masih berhubungan sama yang lalu, yang mana masih belum paham. Ustaz, apakah di saat kisos di yaumil akhir nanti itu binatang juga menuntut kisos terhadap kita ya Ustaz? Contohnya kayak misalnya kita membunuh semut kecil atau kecoa seperti itu Ustaz. Jazakallah khair. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalaupun mereka tidak menuntut qisas, tapi ada hukumannya. Kalau kita ternyata berbuat yang salah, kita enggak boleh zalim. Zalim adalah hukumnya haram. Bahkan kepada binatang juga hukumnya haram. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha ma hiya atau amatha
hatta matat ma ata'at ma hiya at'atha atau amatha wala tarakatha ta'kul min khasyasyil ard. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia kekang sampai mati. Tidak dikasih makan dan juga tidak dilepas makan dari serangga-serangga yang ada atau dari hewan-hewan yang ada di atas muka bumi. Ini menunjukkan Allah menghukum gara-gara seorang berbuat zalim kepada hewan, ya. Kalau memang kita hewan yang boleh dibunuh, ya bunuh aja yang mengganggu seperti tikus atau mungkin kecoa yang mengganggu, ya. Kalau tikus menggigit, kalau semut menggigit kita boleh bunuh. Kalau enggak kita bisa usir semut tersebut, ya. Tapi intinya yang mengganggu boleh kita bunuh. Kita tidak boleh menzalimi, bahkan hewan tidak boleh kita zalimi. Tapi apakah hewan kemudian menjadi raksasa kemudian itu saya enggak tahu kalau itu. Tapi yang jelas seorang berbuat zalim kepada siapapun maka dia akan ada hukumannya di sana. Wallahu a'lam bishawab. Kepada Akhi Abdul Halim di Bali, Fadol, untuk bisa memberikan langsung pada Ustaz pertanyaan. Halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya. Bagaimana kita mengkompromikan kembali yang dari Aduh, Abdul Halim apa suaranya hilang-hilang, enggak kedengaran. Coba, iya, coba diketik aja nanti biar dibacain. Iya, mungkin coba. Dari beliau dia bertanya Ustaz bahwa beliau pernah mendengar pendapat hari di pada masyarakat adalah dikatakan yaumul akhir, di mana dikatakan hari akhir dan tidak ada lagi hari setelah itu. Bagaimana mengkompromikan ini terhadap yang mengatakan bahwa hari itu selama 50.000 tahun ataupun di surga atau neraka dikatakan 1000 tahun dalam sehari hitungan dunia. Allah alam, jadi tidak ada hari setelah itu, tidak ada namanya siang kemudian malam kemudian siang lagi, tidak ada. Tapi sebenarnya mengatakan Allah membuat cahaya yang itu membuat semacam jadwal, cahaya agak siang, cahaya mungkin menandakan asar, tapi tidak ada malam, tidak ada namanya matahari sudah rembulan sudah enggak ada. Kalau hari itu kan namanya hari itu pergantian siang dan malam menurut apa yang kita pahami. Rembulan kemudian muncul rembulan di malam hari, muncul matahari siang hari. Sementara wajumi asyamsu wal qamar, pada hari kiamat kelak matahari rembulan sudah dikumpulkan lemparkan dalam api neraka. Tapi Allah buat cahaya yang itu membuat apa namanya semacam ada jadwal waktu. Ini pendapat sebagian ulama, dari situ ditentukan misalnya hari atau yang lainnya. Tapi hari tersebut tidak akan berubah menjadi suatu malam karena tidak ada penghujungnya sama sekali, ya. Tidak ada setelah ini hari selesai timbul hari yang baru, itu tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan dari kawan kita di Oman. Akhir Ustaz bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Allah SWT mensifati surganya bahwa luasnya seluas langit dan bumi di surat Ali Imran ayat 133. Pertanyaan beliau, bagaimana mengetahui bahwa langit itu sudah sangat luas, bahkan luas beberapa kali lipatnya dari bumi? Maka di manakah letaknya neraka bila demikian? Wallahu a'lam bishawab. Neraka tapi akan dihadirkan pada hari kiamat kelak. Sekarang ini letaknya di mana? Ada yang mengatakan di pusat bumi. Adapun nanti kalau Allah buat besar, terserah Allah, mudah bagi Allah, ya. Tapi pada hari kiamat kelak Allah mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam. Sungguhnya neraka akan dihadirkan. Neraka akan dihadirkan. Kemudian kita melihat kondisi, kalau kita melihat kondisi padang mahsyar yang dimana melewati sirat, di bawahnya neraka, setelahnya surga, seakan-akan antara surga dengan neraka tidak jauhan, ya. Wallahu alam seperti apa, tapi pada hari kiamat kelak waji'a yauma idzin bi jahannam, didatangkan neraka jahanam. Datangkan kemana saya enggak tahu. Wallahu alam bishawab. Insyaallah Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Ahmad dari Umum Kifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada satu hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmizi yang berisi tentang kedudukan hadis Quran di surga, di mana ini akan sesuai dengan banyaknya ayat yang dihafal.
Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah. Iya, bahwasanya yuqalu li sahibil Quran iqra wa rattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada ahli Al-Qur'an. Ahli Al-Qur'an bisa jadi hafiz Quran, bisa jadi orang yang suka baca Al-Qur'an, disebut ahlul Quran atau sahibul Quran. Dikatakan kepada sahibul Quran yaitu ahli Al-Qur'an, bacalah di surga sebagaimana kau baca di dunia. Kemudian dan kau naiklah sesuai dengan ayat yang kau baca. Semuanya kedudukanmu berdasarkan ayat terakhir yang kau baca. Dari hadis ini sebagian ulama seperti Ibnu Mulaqqi dan sebagian syarahul hadis, para ahli hadis mengatakan surga itu tingkatannya sebanyak jumlah ayat sekitar 6.200 tingkat. Karena Allah Maha detail. Jadi antara 6.200 tingkat tersebut ada 100 tingkat buat mujahid fisabilillah. Tapi kalau kita totalkan maka surga itu ada 6.200 tingkat berdasarkan jumlah ayat, karena semakin ayat yang dihafal mewakili satu tingkatan surga. Ini pendapat ya, tidak ada nas dalam hal ini, tapi intinya kita yakin surga itu bertingkat-tingkat sebagaimana neraka juga bertingkat-tingkat ya. Demikian, walikullin darajatun mimma amilu, masing-masing memiliki derajat sesuai dengan amalannya. Ayat ini berkaitan dengan surga, berkaitan dengan neraka. Tapi berapa jumlah total derajat di surga, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Allah Maha Adil. Tadi berdasarkan hadis tadi sebenarnya mengatakan jumlah tingkatan di surga 6.200-an sesuai dengan jumlah ayat di Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Mungkin ini ada pertanyaan hampir bersamaan masukan dengan yang tadi yang terima tentang kondisi manusia juga dari Aki Nugroho. Mungkin Aki Nugroho bisa langsung bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nugroho Abu Kilimanjaro, Masya Allah, alhamdulillah Anda bisa berbicara langsung dengan antum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ada pertanyaan. Anda pernah mendengar kajian bahwa ada golongan manusia yang ditempatkan di Al-A'raf sesuai dengan nama surat Al-A'raf, ya, bahwa kondisi manusia itu adalah yang balance, imbang antara kebaikan dan kemaksiatan, dosa-dosanya. Nah, pertanyaan Anda, bagaimana kondisi manusia yang Allah Ta'ala tempatkan di Al-A'raf? Apakah kondisinya itu adalah kondisi yang bergembira karena nantinya Allah Ta'ala katanya akan dimasukkan juga ke dalam surganya, atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi mereka sebagaimana Allah sebut dalam surat Al-A'raf, wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum fanadaw wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Kata Allah, di atas A'raf, suatu tempat yang agak tinggi yaitu antara surga dan neraka, ada ashabul A'raf. Siapa mereka? Alladzina tasawwat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, yang sama antara balance tadi antara kebaikan dengan keburukan setelah ditimbang. Maka mereka melihat penghuni surga, wa nadaw ashabal jannah, mereka teriak, wahai penghuni surga, ya. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, mereka tidak masuk surga, mereka ingin masuk surga. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar, kemudian Allah buat mereka melihat penghuni neraka. Mereka lihat siksaan yang luar biasa. Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin, kata mereka, ya Allah janganlah kau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Di ujungnya mereka masuk surga. Nah, berapa lama mereka di atas Araf? Wallahu a'lam bishawab. Tapi mereka antara harapan dan ketakutan. Kondisinya seperti itu. Ya, mereka belum dapat nikmat dan mereka juga tidak dapat azab. Tapi mereka lihat kedua kelompok tersebut, ya. Ini menunjukkan maha adilnya Allah, ternyata ada orang-orang yang kebaikan dan keburukannya sama, tapi intinya mereka baru dapat kenikmatan kalau masuk surga, ya. Nanti mereka masuk surga. Tapi ketika masih di Al-A'raf, mereka antara khauf dan raja sebagaimana tadi Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu pertanyaan lagi masuk dari anak sendiri bertanya. Ini tentang kematian yang disepi di tempat antara surga dan neraka. Apakah ini maksudnya yang dikontrol, yang untuk mengekalkan penduduk surga akan tetap di surga dan neraka akan di neraka? Yaitu datang dalam riwayat, yu'ta al-maut ala hayati al-kabsh fayudha baina al-jannah wan nar. Didatangkan kematian dalam bentuk seekor kibas atau seekor domba, diletakkan di antara surga dan neraka. Kemudian disembelih di antara penghuni surga dan neraka.
Maka dikatakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannah khuludan la mauta fih, wahai penghuni surga, sudah enggak ada kematian, kematian sudah disembelih. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, tidak lagi kematian, sehingga akhirnya kekal. Dan karena Allah menciptakan kehidupan dan kematian, alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah menciptakan kematian, kematian yang Allah ciptakan tersebut Allah tiadakan ketika di padang mahsyar. Dan Allah mampu mendatangkan suatu yang apa itu kematian? Ada yang mengatakan kematian adalah suasana terpisahnya antara ruh dengan jasad. Ada yang mengatakan kematian itu sesuatu makhluk tertentu. Tapi intinya, kalaupun dia abstrak, maka Allah hadirkan dia dalam bentuk konkret. Dan itu banyak dalam hadis-hadis. Allah mendatangkan amal soleh dalam bentuk konkret sehingga bisa ditimbang. Allah datangkan amal soleh dalam bentuk seorang yang rupawan, indah di alam barzakh. Allah datangkan Al-Quran dalam bentuk seperti ghamamatan, seperti awan yang menaungi seorang. Allah datangkan sedekah dalam bentuk naungan yang menaungi seorang di padang mahsyar, dan itu mudah bagi Allah. Dan Allah datangkan amal soleh untuk ditimbang di mizan. Jadi bisa saja Allah mendatangkan sesuatu yang abstrak menjadi konkret, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kematian. Itulah yang Allah mengatakan, wa anzirhum yaumal hasrati, dan berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan. Kapan hari penyesalan tersebut? Ketika kematian disembelih di hadapan penghuni neraka, maka mereka menyesal luar biasa. Kenapa mereka menyesal? Sebelumnya mereka masih berharap mereka masuk neraka akan dikeluarkan, masih ada harapan. Ketika kematian disembelih, selesai, ya, mereka langsung menyesal habis-habisan karena tidak ada kesempatan lagi untuk bisa keluar dari neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Ada 2 pertanyaan, mungkin Bang Andri bisa memberikan. 2 pertanyaan terakhir ya. 2 plus 1. Nanti ada pertanyaan masuk lagi dari Mas Dodi. Tidak ada. Insya Allah udah cukup. Keluarin kalau ada keluarin. Ayo silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Cita. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Apa izin bertanya, bagaimana cara seorang manusia dapat melihat wajah Allah saat berada di surga? Tentu melihat Allah mengatakan innakum satarawna rabbakum ayanan atau iyanan, tergantung riwayat ya. Kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yati. Kalian sungguhnya akan melihat Allah dengan mata kepala kalian. Sebagaimana kalian melihat rembulan, tinggal lihat kayak ini, lihat ke atas, kalian akan melihat karena Allah di atas. Kemudian la tudamuna fi ru'yati, kalian tidak akan saling dempet-dempetan, tidak saling memberi mudarat. Sebagai lihat rembulan, semua masing-masing tempatnya bisa melihat Allah Subhanahu. Itu Allah jelaskan. Adapun Allah hanya menjelaskan tentang cara melihatnya. Ya, Allah Nabi hanya menyebutkan cara melihatnya seperti cara melihat rembulan. Adapun bagaimana Allah kita tidak tahu, ya, wajahnya indah seperti apa kita tidak tahu. Kalau sekarang kita tidak mampu melihat, jangankan Allah, melihat malaikat kita enggak mampu, melihat orang ngelas aja kita enggak mampu, lihat matahari kita tidak mampu, mata kita penuh keterbatasan, lihat virus corona kita tidak mampu, banyak mata kita penuh keterbatasan. Nanti pada hari kiamat jin bisa dilihat, setan bisa dilihat, jin tomang, jin ifrit mau melihat bisa lihat, malaikat di antaranya kemampuan untuk melihat wajah Allah bagi penghuni surga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga Ustaz. Ini ada pertanyaan yang cukup berat dari Ibu Nara Arunika. Bismillah Ustaz, saya adalah seorang akhwat yang telah ditinggal ibu kandung saya sebelum saya akil balik. Sepengenang saya, selama ibu merawat saya, beliau telah merawat saya dan 2 adik saya dengan sangat baik, mencipta dan kasih sayang. Alhamdulillah berkat bimbingannya kami tumbuh dengan baik dan insya Allah akan melakukan agama dengan baik. Karena kami masih terlalu kecil pada saat itu, kami kurang mengetahui permasalahan yang dialami ibu kami, dan ibu kami memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Apakah sekiranya doa kami dapat menyelamatkan ibu kami ke surga di akhirat kelak? Selain itu, maksudnya ibunya bunuh diri? Iya, itu sepertinya. Nah, ini pertanyaan beliau seperti itu. Iya, iya. Mereka dapat menyelamatkan ibu mereka. Iya, kalau bunuh diri bukan kekufuran. Bunuh diri itu dosa besar. Dosa besar, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian, sesungguhnya Allah sayang kepada kalian. Wala tulqu bi aydikum ila tahliqah. Janganlah kalian menjerumuskan dalam kebinasaan. Bunuh diri tidak boleh ya, dan itu sebab masuk neraka jahanam. Lihatlah kalau tidak salah namanya Qazman, seorang yang ikut perang Uhud. Dalam perang Uhud dia kemudian berperang dengan hebatnya. Kemudian ketika dia terluka dalam jihad, tapi dia orang munafik ya. Kemudian
dia tidak kuat, akhirnya dia meninggikan apa namanya dzubabata sayfihi, pedangnya ditinggikan, kemudian dia taruh badannya, kemudian dia tekan badannya, akhirnya dia tebus, dia meninggal dunia, tidak kuat menahan rasa sakit akibat sayatan pedang, maka dia memilih untuk bunuh diri. Maka Rasulullah mengatakan huwa min ahlin nar, dia penghuni neraka jahanam. Maka jelas bahwasanya bunuh diri adalah dosa besar karena putus asa rahmat Allah Subhanahu wa taala, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan banyak Allah larang itu semua. Tetapi dia bukan kekufuran. Artinya seorang yang bunuh diri masih mungkin diampuni, ya. Beda kalau dia meninggal dalam kondisi kesyirikan, beda kalau dia meninggal dalam kondisi kekufuran. Maka di antara bakti besar kepada orang tua, banyak doakan orang tua, apalagi orang tua meninggal dalam kondisi demikian. Sekarang dia sudah dalam alam barzakh, yang sangat dia butuhkan adalah doa tulus dari anak-anaknya. Tentu anak-anak mungkin tidak tahu kenapa ibu seperti itu, ya. Kita ya zaman dulu apalagi itu, orang tidak ada ilmu, tidak ada yang mengajar, tidak seperti sekarang. Sekarang ada YouTube, ada apa hal kita bisa ikut pengajian. Oleh karena sekarang banyak doain saja kedua orang tua. Demikian saja Mas Dodi dan yang lainnya, karena pertanyaannya berat maka mewakili yang lainnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Pertanyaan-pertanyaan masuk dari Mas Dodi dikeluarin aja, ya. Demikian. Demikian aja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.